Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya nih? Pada sehat nggak? Alhamdulillah. Tidurnya pada nyenyak nggak? Ingat ya sebelum yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Driver dan Co-Driver serta teman-teman semua yang ada di sini. Yang sebelumnya perkenalkan nama saya Mirta Udana dari kelas 11 1. Biasa dipanggil Mirta atau Mirta. Berdiri saya di sini pasti udah pada tahu kan saya mau ngapain. Pada tahu kan saya mau ngapain? Saya akan menemani teman-teman semua sambil memberikan informasi tentang Allah itu, tanda gunung itu, sejarah Jogja. Karena kita lagi di Yogyakarta, saya mau memberikan informasi tentang kota Yogyakarta nih teman-teman. Pasti dari teman-teman semua banyak yang belum tahu kan kalau kota Yogyakarta ini disebut sebagai kota kebudayaan, kota pariwisata, kota kerajaan. Jadi daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah tertua yang dibentuk oleh pemerintah negara Indonesia. Dari namanya yaitu daerah istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Nah, statusnya sebagai daerah istimewa ini berkenaan dengan pemerintahan berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kenapa kota Yogyakarta disebut sebagai kota kebudayaan? Karena berkaitan erat dengan peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan pusat-pusat seni dan budayanya. Kota ini karena kita dapat melihat tradisi Jawa yang digunakan di kota ini dan juga masyarakatnya, seperti batik, kerajinan perak, musik tradisional atau gamelan. Kemudian ada makanan khas dari kota Yogyakarta nih teman-teman, pada tahu nggak? Ya. Apa tuh? Ya, betul banget. Gudeg adalah salah satu makanan khas dari kota Yogyakarta, yang dimana makanan ini terbuat dari rebusan kelapa muda dengan gula merah dan juga santan dalam beberapa jam. Kemudian menggunakan jatim memberikan warna coklat pada gudeg. Ya, memberikan aroma juga. Kemudian kota Yogyakarta juga disebut sebagai kota pelajar nih teman-teman, karena berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia, dikarenakan terdapat banyak universitas termasuk Universitas Gadjah Mada. Kemudian kota Yogyakarta juga disebut sebagai kota pariwisata nih teman-teman, karena kota Yogyakarta adalah salah satu daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Ada berbagai objek wisata yang disediakan di wilayah ini, seperti wisata alam, sejarah, budaya, pendidikan, bahkan ada yang terbaru nih teman-teman, yaitu wisata malam. Nah, itu tadi informasi saya tentang kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang destinasi wisata kita hari ini nih teman-teman. Udah pada tahu kan kita mau kemana? Mau kemana kita? Ya, kita akan ke Goa Pindo. Nah, pasti dari teman-teman semua banyak yang belum tahu kan tentang sejarah Goa Pindo ini. Ya, Goa Pindo adalah salah satu objek wisata yang sudah tidak asing lagi bagi traveler. Selain menawarkan segudang aktivitas yang begitu seru, Goa yang berada di Yogyakarta ini ternyata memiliki keunikannya tersendiri loh. Goa ini juga terdapat di aliran sungai bawah tanah sehingga harus menggunakan bat atau cave tubing. Tak heran jika goa ini menjadi tempat favorit bagi pecinta wisata alam. Nah, itu tadi kepopulerannya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau goa ini memiliki sejarah penamaan yang cukup unik loh. Namun sebelum itu, mari kita mundur sedikit tentang bagaimana sih kemunculan Goa Pindo ini sebagai objek wisata di kota Yogyakarta.
Ya, kebetulan Gapindro sebagai objek wisata sendiri berawal dari beberapa mahasiswa kuliah Universitas Negeri yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata atau yang sering kita dengar yaitu KKN di Dusun Jelaran. Nah, rencananya mereka ini ingin menelusuri bebatuan dan ingin meneliti bebatuan dan kedalaman air di dalam gua. Namun setelah masuk dan melihat keindahan dalam gua tersebut, para mahasiswa tersebut mengatakan kalau gua tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek wisata. Nah, setelah diteliti secara mendalam untuk dilihat sisi kelayakan dan keamanan gua tersebut, akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2010, gua tersebut diresmikan dijadikan sebagai objek wisata di kota Yogyakarta. Nah, sebelum dijadikan sebagai objek wisata ini, Gua Pindho dulunya hanya sebagai tempat tak terawat yang dijadikan sebagai tempat untuk mandi, mencuci pakaian, dan memancing bagi warga masyarakat sekitar. Gua Pindho juga dulunya dijadikan tempat sarang kelelawar sehingga terkesan angker sebelum akhirnya para mahasiswa dari masyarakat setempat untuk membersihkan kawasan tersebut. Nah, itu tadi penemuan Gua Pindho yang secara tidak sengaja. Nah, sekarang sejarah penamaan Gua Pindho yang bisa dibilang cukup unik. Agendanya yang dipercayai dan dikisahkan turun-temurun oleh warga masyarakat sekitar berasal dari sejarah berawal dari legendanya yang dipercayai dan diceritakan turun-temurun oleh warga masyarakat sekitar berawal dari kisah perjalanan Joko Singulung yang sedang menyusuri hutan lebat, sungai hingga goa. Nah, saat menelusuri Gua Pindho, kepalanya artinya pipi Gagandula dalam bahasa Jawa. Gua Pindho dalam bahasa Jawa artinya pipi Gagandula. Nah, selain penamaannya yang cukup unik, kemudian penemuannya secara tidak sengaja, Gua Pindho juga ternyata kaya akan warisan alam loh teman-teman, karena terdapat banyak stalagmit yang beragam bentuknya dan unik. Nah, teman-teman semua bisa menelusuri Gua Pindho sepanjang 350 meter kurang lebih 1 jam. Dan saat menelusuri Gua Pindho, teman-teman semua akan menemukan banyak stalagmit. Nah, selesai sudah saya memberikan informasi tentang Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Gua Pindho. Nah, selanjutnya saya bakal ngadain quiz nih teman-teman. Pada siap nggak? Siap. Nah, harusnya angkat tangan dulu baru boleh jawab ya. Ya. Objek wisata. Ya, kamu. Berapa? Ya betul, boleh maju. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, nakon pagi-pagi udah marah lagi. Pagi kun. Aduh. Pertanyaan kedua, ada objek wisata apa saja yang di Kota Yogyakarta? Sebutin satu aja deh, nggak apa-apa. Gua Pindho. Iya boleh. Iya, Yang cewek. salah Roma. Bisa sih. Potong lagi gue. Iya, gue tahu ruang penyimpanannya habis. Aduh.
Udah males jalan. Nah, Udah, iya. yang kedua, kita dapat menelusuri Golfindo sepanjang 350. ya kalau boleh jawab itu